yang disenangkan pada malam ini, dan segala pujian dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Tiba saatnya pada malam ini Bapa, kami mau merenungkan kebenaran firman. Sampaikan isi hati-Mu melebihi yang sudah Hamba siapkan. Hamba percaya bahwa ada sesuatu yang akan Tuhan sampaikan dalam kehidupan kami, sehingga waktu kami pulang membawa berkat khusus, yaitu berkat yang berasal dari kebenaran firman Tuhan. Kami dikuatkan, kami disegarkan, kami disembuhkan, karena firman Tuhan itu berkuasa. Di dalam nama Yesus, mari setiap kita sama-sama katakan amin. Sebelum duduk, berikan lagi tepuk tangan bagi Tuhan. Boleh disertai kata haleluya. Haleluya. Tuhan silakan duduk, Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. 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 Akurat keras. Shalom. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara bersukacita pada malam ini. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kenapa dari waktu tadi saya sering menyerukan haleluya? Karena saya tahu bahwa ciri khas dari gereja BK itu adalah haleluya. Haleluya. Salamnya adalah haleluya. Haleluya. Saya ucapkan haleluya, saudara balas dengan kata puji Tuhan. Amin. Amin. Boleh? Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Mari kita buka kitab kita. Kita buka kitab Roma pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-9 sampai kepada ayatnya yang ke-10. Kitab Roma pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-9 sampai kepada ayatnya yang ke-10. Tema Natal kita adalah Christmas is love and togetherness. Amin. Kalau tidak keberatan kita baca firman Tuhan ini sambil kami berdiri, saudara. Amin. Kitab Roma pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-9 sampai kepada ayatnya yang ke-10. Nah, firman Tuhan bilang begini. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam apa, saudaraku? Dalam hal memberi. Amin, amin. Sebelum duduk, saudara berdiri tegak. Kenapa saudara bisa berdiri malam ini? Halo? Karena Tuhan kata lumayan. Tapi percayakan saudara bisa berdiri, saudara bisa berjalan dengan normal, saudara bisa melompat, saudara bisa menari. Karena apa? Karena ada dua kaki. Amin. Ada dua dasar kehidupan. Yang pertama love, yang kedua togetherness. Amin. Together. Saya lebih suka pakai bahasa Indonesia. Kasih dan kebersamaan. Amin. Tanpa kasih tidak ada damai sejahtera. Amin. Tanpa kebersamaan tidak ada persatuan. Bineka Tunggal Ika dapat terwujud karena ada kasih dan kebersamaan. Yang setuju katakan amin. Berikan dulu tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Satu bagian kebenaran firman Tuhan yang menjadi tema renungan kita saat ini. Ini adalah tulisan Paulus. Amin. Tulisan Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Roma. Nah, konteksnya pada saat itu begini. Roma itu adalah penganut Helenistik, ya kan? Kekristenan dianggap sesat saat itu. Betul ya? Begitu banyak orang percaya menderita karena dianiaya. Betul apa tidak? Begitu banyak hamba-hamba Tuhan mengalami tantangan dan rintangan. Dan saya percaya berbicara mengenai pelayanan, tidak ada pelayanan tanpa rintangan. Apapun gerejanya, baik itu gereja Bala Keselamatan, baik itu Pantekosta, Karismatik, Protestan, semuanya ada tantangan. Amin. Kalau kita belajar sejarah, Protestan muncul itu banyak tantangan dari gereja sebelumnya. Nah, demikian pula juga dengan hidup kekristenan kita saat ini. Tetapi saya percaya Bapak Ibu yang terkasih, tantangan boleh ada, tetapi kalau ada kasih, damai sejahtera memenuhi kehidupan kita, yang setuju katakan amin.
Ada yang di sini mengasihi karena pura-pura, pura-pura senyum, padahal mati nonton. Iya kan? Pura-pura tertawa, padahal lagi bersedih karena diputus cinta. Iya kan? Pura-pura melayani Tuhan, padahal ada sesuatu yang ingin didekati. Ya senyum-senyum pasti sedia ya. Iya. Om, Kak, saya mau melayani main musik. Kenapa? Mau ingin melayani Tuhan. Betul. Iyo. Bukan karena ingin mendekati pemain keyboard. Ya dekat pemain keyboard langsung begini. Bagus ya, iya kan? Tapi Tuhan berkata begini, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Artinya begini, waktu kita mengasihi, mari kita mengasihi dengan ketulusan. Yang setuju katakan amin. Waktu kita melayani, marilah kita melayani dengan ketulusan. So siapa yang dapat mengukur orang tulus sama tidak? Hanya satu, yaitu kebenaran firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan ini adalah terang. Dan firman Tuhan ini adalah pedang yang bermata dua. Jadi orang yang tulus sama orang yang tulus. Tulus dan tulus. Kalau tulus itu nama satu tempat di Jakarta, nama Kudus. Itu firman Tuhan yang menuntut. Tetapi yang Tuhan mau begini, sebagai orang yang percaya, marilah kita mengasihi dengan ketulusan, seperti Tuhan sudah mengasihi kita dengan ketulusan. Amin. Amin. Menghadiri ibadah Natal juga mesti dengan ketulusan. Jangan cuma mencari makanan ya. Ya cari makanan katakan amin. Amin. Jujur. Agak sudah. Makanan rohani maksudnya, ya kan? Makro, makanan rohani. Tetapi yang Tuhan mau itu adalah begini. Apapun yang kita lakukan, marilah kita lakukan dengan ketulusan. Arti kata ketulusan itu artinya begini. Tidak ada motivasi lain selain begini. Ingin jumpa Tuhan. Amin. Tidak ada motivasi lain selain ingin menyenangkan hati Tuhan. Tapi Tuhan bilang begini juga. Jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi apa saudaraku dalam hal memberi hormat. Ada kata saling di sana. Artinya begini, ada timbal balik. Kasih itu harus berbalas. Amin. Waktu engkau mengasihi orang, hendaklah orang tersebut mengasihi. Waktu engkau berbuat baik kepada orang, semestinya orang itu harus berbuat baik juga kepadamu. Tetapi kadang-kadang dalam tanda kutip, kebaikan kita disalah mengerti. Betul? Pemberian kita disalah mengerti. Sudah disumpah tenda, dibilang kriminalisasi iman. Mesti copot itu logo-logo yang ada kata gereja. Ada tenda yang logonya bintang, tapi sinarnya seperti salib. Dipikir itu dari gereja, padahal hendaklah kamu saling mengasihi dan saling mendahului dalam apa? Dalam hal memberi hormat. Tapi ada yang begini, ayat 9 sama ayat 10, kata kasih dalam bahasa Yunani di sana itu memakai dua kata yang berbeda. Dalam ayat 9 itu memakai kata agapao atau agape.
mengasihi. Yang setuju katakan amin. Kasih pasti, kasih, kasih pasti, kasih. Jadi kasih yang murni itu apa? Kasih yang lemah lembut. Lemah lembut ya, bukan lemah gemulai, bukan. Kasih yang murni, kasih yang tulus itu adalah kasih yang tulus, tiada taranya. Amin. Nah, sedangkan di dalam ayat yang ke-10, firman Tuhan menulis kata saling mengasihi itu memakai kata philadelphia. Kata dasarnya itu adalah phileo. Ini adalah brotherly love, kasih persaudaraan. Kasih yang menganggap orang yang tidak mempunyai hubungan darah dengan kita sebagai saudara kita. Amin. Kasih agape dan kasih persaudaraan itu mesti ada di dalam gereja. Amin. Waktu gereja terbangun dengan megah, jemaat ada, entah itu kakaknya sedikit ataupun kakaknya banyak, anggap sesama anggota jemaat itu adalah saudara. Yang setuju katakan amin. Waktu persekutuan pelajar Kristen terbentuk, anggap anggota sesama PPK itu adalah saudara. Amin. Jadi ada kebersamaan yang muncul. Proses ada nggak, Pak? Pasti ada. Gesekan ada nggak? Pasti ada. Saling cerita satu sama yang lain pasti ada. Pasti ada. Itu opsi sana. Dia tuh baju pegang putih tapi dasi bego. Itu cuma perkara kecil cerita. Apalagi kalau kita ini kan hamba Tuhan, benar gak ya? Bu Opsir ya. Dari seluas mulut kita dilihat. Saudara pernah lihat akuarium? Ikan dalam akuarium itu bisa dilihat dari segala sisi. Demikian pula kita hamba Tuhan. Salah sedikit saja sudah di bahan cerita. Amin. Nah itu pasti ada. Tetapi selama ada kasih Allah dan kasih persaudaraan, saya percaya persekutuan pasti akan terbangun. Yang setuju katakan amin. Gereja yang kuat adalah gereja yang dibangun di atas dasar kasih Allah dan kasih persaudaraan. Amin. Gereja yang kokoh adalah begini, gereja yang menerapkan persekutuan. Tanpa persekutuan, gereja akan ambruk. Karena berbicara mengenai gereja, saya bayang satu keluarga dulu diri, aliran apa itu namanya? Kitab Wahyu itu adalah kitab saya lupa. Jadi aliran itu sebenarnya berasal dari Zoroastrianism. Jadi melihat segala sesuatu secara tujuan, tentang akhir zaman. Tetapi ya itu yang kita terima. Jadi di dalam pengajaran yang mereka yakini ada bintang yang muncul yang menandakan datangnya seorang raja. Dan bintang itu unik. Kenapa unik? Bintang itu bergerak seperti menuntun. Nah, waktu mereka datang ke Yerusalem, yang mereka tahu kan pemimpin di sana Herodes, betul ya? Yang mereka datang ke Herodes bilang siapa lagi pemimpin raja yang lain? Kita raja di sini, siapa lagi raja yang lain? Jadi ada panas hati, ya toh? Nah, panas hati mengalahkan kasih. Gitu. Jadi Herodes menyuruh orang Majus untuk memberikan berita kepadanya. Beritanya motivasinya omongnya sih rohani supaya dapat menyembah, tapi siapa tahu hati orang, betul ya? Jadi dia orang Majus itu datang ke Herodes dan dituntut terus sampai di sebuah kandang. Tetapi waktu mereka pulang, mereka mendapatkan mimpi, jangan ke Herodes, langsung pulang ke dalam kandang. Jadi mereka datang itu dengan rombongan, ada kebersamaan di dalamnya. Itulah Kristus. Amin. Jadi berbicara mengenai Natal, ini berbicara mengenai dua hal ini, yaitu berbicara mengenai kasih dan kebersamaan.
saat ini pesan Tuhan jelas dalam hidup kita pada malam ini. Guys, dengar? Aduh, ada yang saling isi-isi. Aduh, bahkan setelah datang, setelah ibadah kita mau itu cewek di sana. Aduh, itu cowok sana ini Pak Pendeta pegang sekali. Betul tadi ngomong gitu. Aduh, kayaknya tidak sadar. Iya kan? Jadi hari ini pesan Tuhan begitu jelas. Mari kita bangun persekutuan kita di dalam Tuhan. Amin. Kebersamaan di dalam Tuhan. Kalau ada saling benci, mari kita saling minta ampun satu sama yang lain. Amin. Kalau ada saling tidak mampu enak, yaitu saling jekel. Aduh, dia kok perlu kita cowok. Ngapain kita mau kasih maaf pada dia? Kalau cowok belum suami. Nah, ya kan? Kalau sesuatu itu selain cerita. Iya kan? Hanya perkara kecil sudah diperbesar-besar, merusak persekutuan. Amin. Ini adalah hal-hal kecil yang mesti kita bangun dalam hidup kita. Mulai dari hati kita. Kita bangun satu hati yang murni, hanya ada kasih di dalamnya. Tidak ada kepahitan, tidak ada kebencian, tidak ada dengki, tidak ada iri. Hanya ada satu, yaitu kasih. Amin. Dengan kasih, mari kita bangun persekutuan yang ada. Saya percaya bahwa PPK SMA Negeri 1 Sini akan dipakai Tuhan untuk menjadi terang di sekolah SMA 1. Nah, tadi Ibu guru bilang untuk tahun ini banyak yang Kristen ya, tapi tetap mayoritas mereka. Nah ini dia, meskipun ya puji Tuhan sudah semakin banyak, artinya begini, ayo bersatu supaya lilin-lilin kecil ini bisa jadi satu api unggun yang besar. Amin. Demikian pula juga dengan jemaat di tempat ini. Ada jemaat yang hadir ya? Ibu Mayura ya? Nah, ada ya? Ada ya? Demikian pula juga dengan jemaat di tempat ini. Ya kan? Kalau ada satu-satu ya, mana mau perang? Satu lilin sana, satu lilin di sana. Coba satu lilin sana yang di sana berkumpul menjadi satu. Ada berapa kakak di sini? 70-an Pak, 70-an. 70-an kakak, itu banyak. 70-an kakak ya, bukan jemaat. 70-an kakak dikumpul jadi satu, betul. Jadi suruh satu suruh itu jadi satu api kumpul yang besar. Amin. Itulah kekuatan dari kebersamaan. Ingat, bangsa Indonesia bisa merdeka karena apa? Karena bersama. Karena ada kebersamaan. Maju bersama sampai Tuhan datang. Amin. Saya ingat satu pujian lagu yang begini. Maju terus sampai Tuhan datang. Maju terus sampai Tuhan datang. Gimana ibu itu? Nah, solusi saya juga lupa. Bersama kita maju sampai Tuhan datang. Amin. Mari kita lakukan ini dalam boleh pejamkan mata di hadapan Tuhan. Sebuah pesan yang sudah diberikan pada malam yang mengingatkan kita bahwa kalau kita ingin maju, marilah kita kenakan kasih dan kebersamaan di dalam kehidupan. Ibarat dua kaki yang bisa berjalan, yang bisa menghantarkan kita dari satu tempat ke tempat yang lain. Demikian pula juga dengan kasih dan kebersamaan. Bolehkah kita bergandengan tangan? Semuanya bergandengan tangan. Amin.
Tapi kami mau menjadi api unggun yang besar. Ini berbicara mengenai kebersamaan. Kami percaya bahwa kami bersatu. Api Kristus itu membara dan membesar, dapat menerangi tempat di mana kami berada, dapat menerangi sekolah di mana kami mengecap pendidikan, dapat menerangi gereja di mana kami berjemaah, dapat menerangi kampung dan desa di mana kami tinggal. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya berikan satu lagu, yaitu api Kristus sudah menyala. Kita nyanyikan dalam nada yang aman. Amin. Kami mau bersehati dan bersama-sama menjadi berkat bagi tempat dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami kembalikan segala puji hormat syukur hanya bagi hamba sudah selesai berkata-kata pada malam ini, tetapi jangan pernah selesaikan pekerjaan Kau dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, kami mau menyatakan kasih kami. Kami mau bersama-sama menjadi berkat bagi tempat di mana kami berada. Kami kembalikan segala puji hormat syukur hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Sama-sama katakan amin. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara.
Ya kan?